Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat hari ini, kita akan membahas algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah algoritma ketika ingin makan. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama adalah cuci tangan atau siapkan sendok dan garpu. Kemudian siapkan piring. Yang ketiga ambil nasi, yang keempat ambil lauk, kemudian kelima ambil air minum di gelas, dan seterusnya sampai terakhir adalah mencuci piring tersebut. Nah, kemudian pada slide kedua, ini ada flowchart yang diawali dengan mulai, kemudian di persegi panjang ini adalah suatu proses yaitu mencuci tangan atau siapkan sendok dan garpu, sampai seterusnya. Siapkan piring, ambil nasi, taruh nasi di atas piring, sampai terakhir adalah cuci piring. Ini adalah langkah-langkah atau flowchart untuk makan. Tapi di terakhir ini harus diberikan tanda selesai. Ya, di awal itu sudah ada mulai, kan kemudian yang terakhir adalah selesai. Yang kedua di sini ada contoh lagi yaitu mengirim surat di kantor pos. Nah, di kantor pos ini ada beberapa langkah. Untuk langkah-langkah, kita langsung saja ke flowchart-nya. Diawali dengan mulai, kemudian di sini ada menghidupkan komputer, yaitu melakukan proses. Kemudian di sini ada persegi, tapi perseginya di sini adalah bentuk belah ketupat. Dia menandakan bahwa di sini adalah melakukan input. Input yang dilakukan atau dengan cara menggunakan keyboard, memasukkan kata-kata yang dilakukan oleh user. Kemudian setelah itu ada alur berikutnya yaitu di sini decision. Decision itu sebuah keputusan apakah printer sudah siap digunakan. Kalau misalkan belum, di sini harus menghidupkan printer dan pastikan juga kertas harus tersedia. Kemudian nanti dia akan melakukan print. Nah, tetapi kalau misalnya seandainya printer tersebut sudah ready dan kertasnya sudah ada di printer tersebut, itu langsung menuju ke print. Nanti di sini akan melakukan proses print. Seperti itu. Kemudian seterusnya memasukkan kertas ke dalam amplop, ya. Setelah dicetak atau dilakukan print out, kertas tersebut dimasukkan ke amplop yang biasanya mungkin amplopnya berwarna coklat dan lain-lainnya. Kemudian di sini diberikan lem pada amplop tersebut, ya, untuk menutup amplop tersebut. Selanjutnya menulis alamat tujuan surat itu akan dikirim kemana. Nah, di sini yang terakhir, sebetulnya ini sampai bawah, tetapi di sini karena tidak muat, itu bisa diberikan tanda A. A itu maksudnya algoritma. Algoritma ini nanti berlanjut ke samping sebelah kanannya. Nah, di samping sebelah kanan ini algoritma berlanjut. Kemudian, apakah perangko tersebut sudah ada? Kalau misalnya perangko tersebut belum ada, itu harus melakukan pembelian dulu. Kemudian di sini ada yang harus saya tambahkan, sebetulnya ada yang kurang di sini, ada tanda panah menuju lem perangko. Ya, kemudian kalau misalnya seandainya perangko tersebut sudah ada, itu langsung dilem perangko tersebut, kemudian pergi ke kantor pos dan diberikan surat tersebut kepada penjaga pos atau mungkin petugas kantor pos yang ada di dalam. Kemudian selesai. Seperti itu. Ini salah satu flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian ada flowchart berikutnya, yaitu
kegiatan mahasiswa atau mahasiswi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sini bagi yang tidak bekerja. Nah, yang pertama adalah melakukan start atau mulai. Di sini diawali dengan bangun pagi jam 6 pagi, kemudian dilanjutkan dengan sarapan, mandi. Apakah di hari ini ada jadwal kuliah? Kalau misalnya tidak ada jadwal kuliah, maka di sini akan melakukan kegiatan yaitu merapikan kosan. Kemudian mengerjakan tugas kuliah mungkin bila ada. Kemudian makan siang di luar kosan. Kemudian pulang kembali ke kosan. Berikutnya mandi, makan malam, kemudian tidur. Nah, kemudian itu kalau misalnya tidak ada jadwal kuliah. Tetapi kalau misalnya seandainya ada jadwal kuliah hari ini, yaitu di sini ada keputusan decision. Ya. Kalau misalnya ada jadwal, dia mulai berangkat kuliah, kemudian belajar, kemudian setelah belajar, di sini akan makan siang, kemudian pulang ke kosan dan seterusnya. Nah, pada saat di sini proses tidur jam 9 malam itu akan looping kembali. Looping apakah yang dimaksud dengan looping? Looping adalah suatu perulangan, tetapi di sini perulangan tergantung kondisi juga. Bisa perulangannya itu berkali-kali, tetapi bisa juga perulangan dibatasi hanya 2 atau berapa kali, tergantung kondisi yang ada. Nah, di sini ada looping ya. Loop. Di sini ada perulangan. Contoh perulangan lagi ini sebetulnya bisa kalian baca dan pahami. Di sini ada saya praktekkan salah satu contoh perulangan yaitu user akun. Nah, user akun di sini jika kalian ingin masuk ke dalam sistem komputer tetapi password yang dimasukkan yaitu salah, itu akan ditolak dan akan kembali lagi di sini. Itu adalah salah satu contoh looping. Tetapi kalau misalnya seandainya password tersebut sesuai, otomatis user akun akan terbuka dan masuk ke area desktop dalam tampilan seperti ini. Kemudian langsung saja kita praktekkan cara-cara untuk membuat flowchart. Di sini ada software namanya Dia Flowchart. Kapasitasnya ringan dibandingkan yang lain-lainnya. Ini tinggal di double klik. Yes. Oke. Next. 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 Install. Kemudian kalau ingin langsung dijalankan, ini checklist, kemudian finish.